still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. As to the boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dumadi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan trainer, kepada teman-teman peserta training pendidikan yang insya Allah berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beriringan dengan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi penobrak kebatilan, Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita semua dapat membedakan mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Dan berkat beliau pula kita ditunjukkan dan dituntun dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal Hidayah. Berdirinya saya di sini perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Zainal Abidin. Saya dari Universitas Hashim Asy'ari Kebujaran Jombang, dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya sekarang semester 6, kelas B PAI. Dalam kesempatan kali ini diadakan training pendidikan, yang mana dalam training pendidikan ini yaitu saya sebagai trainer pendidikan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan trainer. Dalam kesempatan kali ini tema training pendidikan yang akan kita bahas yaitu tentang motivasi belajar. Motivasi belajar. Dalam motivasi belajar kali ini itu kita akan membahas mengupas 4 tema subbab. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Terus yang kedua tentang jenis-jenis. Yang ketiga prinsip. Yang keempat yaitu tentang cara guru untuk memotivasi peserta didik. Oke, sebelum kita mulai mengupas satu persatu dari penjelasan di sini, alangkah baiknya kita mengecek kesemangatan apakah peserta training sudah siap. Kayaknya masih lemas ya. Nanti kalau saya bilang apakah kondisi trainer gitu, peserta training bilang siap semangat gitu ya, sambil menggerakkan tangannya. Kalau saya kata siap itu dengan kayak hormat gini, kalau semangat dengan mengangkat tangan gitu ya. Tulisan trainer Siap semangat. Kurang semangat. Sekali lagi kurang kompak. Tulisan trainer Siap semangat. Biar alangkah sempurna kita ulang satu kali lagi ya. Tulisan trainer Siap semangat. Alhamdulillah kayaknya sudah semangat dan sudah siap menerima materi hari ini. Oke, yang pertama yaitu membahas tentang pengertian motivasi. Dari peserta training, ada yang tahu tentang motivasi itu apa? Belum tahu, belum dengar sama sekali atau sudah pernah dengar tapi belum mengenal dalamnya gitu? Belum dengar sama sekali. Tapi pernah dengar ya kata motivasi gitu ya? Pernah ya? Ya. Dari sini yang pertama itu motivasi, pengertian. Pengertian motivasi yaitu faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku. Jadi motivasi yaitu suatu penggerak atau dorongan yang muncul yang mengakibatkan atau memicu timbulnya rasa semangat
dalam hal ini yaitu motivasi belajar berarti umumnya yang berasal berarti peserta didik atau siswa. Berarti motivasi yaitu suatu dorongan atau penggerak atau suatu dorongan yang ditimbulkan, yang muncul dan memicu suatu terjadinya kesemangatan dalam proses belajar peserta didik. Itu pengertiannya. Nah, di sini motivasi berperan sangat penting dalam hal belajar karena suatu motivasi itu tentang peserta didik itu semangat tapi tidaknya itu tergantung motivasi yang diperoleh. Jadi kalau mendapatkan motivasi yang baik, maka kesemangatan dalam belajar itu akan menjadi baik pula. Itu pengertian motivasi. Jadi kesimpulannya tentang pengertian ini yaitu motivasi ialah penggerak atau pendorong dalam suatu proses pembelajaran yang menimbulkan rasa semangat dalam proses pembelajaran. Itu pengertiannya. Dari sini bisa dipahami. Dari sini peran sangat penting motivasi dalam proses belajar oleh peserta didik. Itu pengertiannya. Terus yang kedua yaitu membahas tentang jenis-jenis motivasi belajar. Jadi di samping pengertian motivasi belajar itu mempunyai beberapa jenis. Jenis-jenis motivasi itu yang pertama dipandang dalam segi kekuatan mental itu ada dua. Yang pertama motivasi primer. Ini yang mental ya. Dipandang dari mental itu primer. Yang kedua sekunder. Apa sih motivasi primer itu? Motivasi primer yaitu motivasi yang didasarkan oleh motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis, jasmania seseorang. Terus jenis motivasi ini termasuk memelihara kesehatan, minum, istirahat, mempertahankan diri, keamanan, dan membangun. Jadi dalam jenis ini yang primer ini itu yang masuk di dalamnya yaitu mengenai tentang biologis kita. Terus jasmani kita itu yang mempengaruhi suatu motivasi tersebut yang muncul dari dasar-dasar motif dasar tersebut. Itu jenis yang primer. Terus yang kedua yaitu motivasi sekunder. Motivasi sekunder ini yaitu motivasi yang didapat berupa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, memperoleh kecakapan, berprestasi, dan motif-motif sosial seperti kasih sayang. Jadi kalau sekunder itu muncul dari rasa ingin tahu kita, kayak kita dalam proses belajar ingin mengetahui, kayak belajar IPA gitu ya. Terus kita terjun di pembelajaran tersebut, terus ada rasa ingin tahu mengenai kayak tanaman ini itu berkembang biak bagaimana. Rasa ingin tahu itu muncul dari diri kita itu masuk ke sekunder. Itu jenis yang kedua tentang sudut pandang yang mental. Terus ada jenis yang lain yaitu dipandang dari segi sifatnya. Jenis motivasi dipandang dari segi sifatnya itu dibagi dua juga. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Yang kedua ekstrinsik. Ada yang tahu motivasi intrinsik? Ada yang tahu? Kalau dipandang dari segi sifatnya, motivasi intrinsik yaitu motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Kalau peserta didik berarti bersumber dari diri peserta didik tersebut. Yang mana motivasi ini merupakan dorongan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi motivasi intrinsik ini itu motivasi yang muncul dari diri peserta didik atau siswa, bukan dari dorongan orang lain. Kan tadi kata kuncinya itu motivasi kan dorongan atau penggerak ya. Jadi kalau yang motivasi intrinsik ini penggerak atau dorongannya itu muncul dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain seperti kayak dari guru gitu menyemangati untuk semangat belajar itu bukan, tapi yang intrinsik itu muncul dari dirinya sendiri. Itu yang intrinsik, intinya muncul dari dirinya sendiri.
Terus yang kedua dipandang dari sifatnya motivasi, itu yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi ini berlawanan dengan motivasi yang intrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu muncul dari diri sendiri, tapi kalau ekstrinsik itu muncul dari orang lain. Jadi motivasi yang didorong atau dorongan atau penggerak itu muncul dari orang lain, itu masuk ke ekstrinsik. Itu motivasi yang kedua dalam sifatnya. Terus biasanya motivasi ini berupa kayak contohnya seorang guru gitu. Seorang guru mengasih hadiah atau pujian kepada sang murid yang berhasil melakukan tugas dengan baik. Itu biasanya menambah kesemangatan siswa tersebut. Nah, itu masuk ke ekstrinsik. Itu. Terus dari jenis-jenis ini, yang pertama tadi dipandang dari segi mental, yang kedua dipandang dari sifatnya. Terus di sini diterangkan menurut Dix dan Telfer menyatakan bahwa ada 4 golongan motivasi belajar peserta didik antara lain. Jadi di sini ada yang berpendapat bahwa motivasi belajar itu dibagi 4 golongan. Yang pertama yaitu motivasi instrumental. Apa motivasi instrumental itu? Yaitu peserta didik belajar karena didorong oleh adanya hadiah atau menghindari hukuman. Jadi motivasi ini itu peserta didik itu belajar semangatnya, timbulnya motivasi itu dari sebuah hadiah. Jadi kayak contohnya dalam suatu kelas ada sang guru yang memberi hadiah atau memberi tugas. Barang siapa yang nilainya paling baik itu maka dapat hadiah, itu masuk ke instrumental. Dan menghindari dari hukuman. Jadi kayak memberi PR, seorang guru memberi PR, anak-anak kerjakan halaman ini, bab ini sampai halaman ini, besok dikerjakan, kalau tidak mengerjakan mendapatkan hukuman. Nah, itu masuk ke motivasi instrumental. Dengan sendirinya yang mulanya siswa tersebut malas karena takut dengan hukuman, maka siswa tersebut akan mengerjakan tugasnya. Itu dari instrumental. Jadi yang didasari motivasinya didasari oleh suatu hadiah atau hukuman. Itu instrumental. Yang menurut Dix dan Telfer tadi. Terus yang kedua yaitu motivasi sosial. Motivasi ini yaitu peserta didik belajar untuk penyelenggaraan tugas, dan hal ini keterlibatan peserta didik pada tugas menonjol. Jadi kalau motivasi sosial itu timbul karena sang peserta didik itu diberi tugas yang mulanya peserta didik itu malas-malesan, terus gak mau beraktivitas dalam kelas, malas-malesan, tidur-tiduran. Karena diberi tugas oleh sang guru, maka siswa tersebut lebih giat dan efektif dalam belajarnya. Itu masuk motivasi sosial. Terus yang ketiga yaitu motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi ini yaitu peserta didik belajar untuk meraih prestasi atau keberhasilan yang telah ditetapkan. Kalau ini dipandang berdasarkan suatu prestasi yang diperoleh seorang peserta didik, itu yang menimbulkan lebih semangatnya dalam belajar. Kayak contohnya dalam satu kelas ada yang anak yang ranking 1 itu kan dia bangga dengan prestasinya. Dari situ sang anak tersebut lebih giat lagi dalam meningkatkan prestasi tersebut. Itu hasilnya motivasi dari berprestasi. Yang terakhir menurut Dix dan Telfer menggolongkan motivasi yang keempat yaitu motivasi intrinsik. Intrinsik ini sama dengan motivasi jenis yang pertama tadi ya. Yang kedua yang dipandang dari sifatnya tadi kan ada intrinsik. Ini tidak beda jauh. Jadi kalau motivasi intrinsik kembali lagi yaitu motivasi yang muncul dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Tuh tentang jenis-jenis. Dari sini bisa dipaham kan? Dengan nada yang agak tinggi terus cepat meningkat waktu. Jadi pengertian sudah paham kan ya? Motivasi itu apa tadi? Penggerak atau dorongan yang menimbulkan memicu dalam
kesemangatan dalam belajar. Terus jenis-jenisnya tadi ada dari segi mental, sifatnya, dan 4 golongan tadi. Terus yang sekarang yaitu tentang prinsip-prinsip motivasi belajar. Menghapus. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, prinsip-prinsip belajar yaitu ujian lebih efektif daripada hukuman. Paham? Ujian lebih efektif dari hukuman. Jadi dalam prinsip motivasi belajar, suatu ujian yang diberikan oleh guru kepada siswa itu lebih efektif dalam meningkatkan kesemangatan belajarnya daripada suatu hukuman. Kayak contohnya seorang guru memberi ujian bahwa nilainya bagus, anaknya baik, terus rajin gitu, itu lebih meningkatkan rasa semangatnya, itu lebih meningkat daripada seorang guru memberi hukuman karena suatu kayak siswa yang melakukan suatu pelanggaran terus dihukum, itu malah bisa menimbulkan motivasi, tapi tingkatnya itu lebih ke ujiannya tadi, lebih meningkatnya itu lebih ke yang ujian. Itu kebanyakan gitu siswa. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua itu pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. Jadi pemahaman yang jelas seorang siswa atau peserta didik dalam memahami suatu materi, yang tahu jelas materi pemahamannya, itu dapat menimbulkan motivasi belajar dalam dirinya. Kalau kan belajar kalau tidak paham kan biasanya membosankan ya. Tapi kalau memahami dengan betul apa materi yang disampaikan oleh guru, akhirnya si peserta didik yang enjoy dan menikmati pelajaran yang diterima, itu menambahkan motivasi dalam belajarnya, menjadi semangat. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga yaitu semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Jadi antara peserta didik yang satu dengan yang lain itu psikologisnya itu berbeda-beda. Seorang guru harus bisa memberikan motivasi sesuai dengan kebutuhan psikologis antara satu dan yang lain itu. Itu prinsip yang ketiga. Terus yang keempat yaitu prinsipnya motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Dalam prinsip motivasi belajar, munculnya rasa ingin belajar dalam diri sendiri daripada muncul karena dorongan orang lain itu lebih efektif yang muncul dari dirinya sendiri. Jadi hasilnya itu lebih baik atau lebih efektif yang muncul rasa ingin dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu prinsip yang keempat. Terus yang terakhir prinsip dari motivasi belajar yaitu motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Paham? Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Jadi sebuah motivasi yang didapat oleh peserta didik yang besar itu dapat menimbulkan kreativitas oleh peserta didik tersebut. Kalau seorang siswa dalam motivasinya mendapatkan motivasi yang besar, nanti muncul kreativitas yang tidak disengaja, muncul ilmu, entah itu bagaimana caranya, tapi hasil kreativitas tersebut itu diperoleh dari sebuah motivasi tersebut. Itu prinsip yang kelima. Jadi ada 5 prinsip motivasi dalam belajar. Pengertian sudah, jenis sudah, prinsip sudah. Yang terakhir yaitu membahas tentang bagaimana cara guru meningkatkan motivasi belajar. Jadi di sini tertera bagaimana sih seorang guru itu bisa menjelaskan, bisa memotivasi kepada siswanya agar semangat belajar. Itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu memberi angka. Memberi angka ini sama halnya dengan memberi nilai. Jadi memberi nilai, seorang guru memberi nilai siswa itu termasuk suatu motivasi. Karena seorang peserta didik atau siswa biasanya kan kalau mengerjakan tugas, kalau nggak ada nilainya kan kurang semangat ya. Tapi kalau ada nilai yang diberikan oleh guru, antara siswa satu dengan yang lain pasti akan berlomba-lomba dalam mendapatkan nilai yang terbaik. Itu
makanya memberi nilai seorang guru kepada siswa itu termasuk suatu motivasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu memberi hadiah. Memberi hadiah. Seorang guru di samping memberi nilai kepada siswanya yang dari hasil tugasnya itu memberikan suatu hadiah. Dari hadiah tersebut seorang siswa akan lebih meningkat dalam proses belajarnya. Yang awalnya mendapatkan nilai, terus mendapatkan nilai yang bagus, yang terbaik itu mendapatkan hadiah. Maka peserta didik yang mulanya malas-malasan, yang kurang baik dalam nilainya, itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ketimbang nilai yang dulu yang jelek-jelek untuk meraih hadiah tersebut. Makanya dari sini hadiah termasuk suatu cara untuk memotivasi seorang peserta didik dari guru tadi tersebut. Dari cara guru tersebut. Jadi kita sebagai guru memberikan suatu hadiah itu termasuk motivasi agar siswa-siswa yang diajarnya itu lebih semangat lagi. Yang mulanya nilainya jelek, di hari kemudian nilainya lebih bagus. Karena seorang siswa atau peserta didik kalau ada sesuatu yang diiming-iming kayak hadiah tadi, itu bisa mengubah kesemangatannya. Maka dari itu termasuk motivasi belajar hadiah. Terus yang ketiga yaitu saingan kompetisi. Jadi selain memberi nilai, terus memberi hadiah, motivasi belajar yang diberikan guru itu bisa dengan saingan kompetisi. Jadi guru dengan cara lain yaitu melaksanakan atau melakukan di kelasnya yaitu suatu kompetisi dalam kayak tentunya guru matematika gitu ya, memberikan soal pada muridnya, barang siapa yang bisa mengerjakan dapat hadiah tadi, itu mengadakan suatu kompetisi. Dan hal ini itu dapat menimbulkan rasa semangat agar memperoleh hasil yang baik. Terus yang keempat yaitu memberi ulangan. Selain memberi hadiah dan memberi nilai, cara lain untuk memotivasi peserta didik itu memberi ulangan. Jadi dalam mengevaluasi suatu pelajaran atau materi peserta didik, seorang guru memberi ulangan itu termasuk motivasi juga. Karena dengan memberi ulangan tersebut, mau tidak mau peserta didik pasti belajar kan ya. Kan umumnya peserta didik sekarang itu belajarnya itu waktu mau ulangan saja. Kalau tidak ulangan belajarnya biasa-biasa saja. Kalau sering mainnya, kalau sempat ya belajar, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kalau diberikan ulangan, peserta didik itu biasanya 90% semangat dalam belajarnya agar mendapatkan nilai yang bagus. Itu membuat ulangan. Tapi dalam memberi ulangan ini seorang guru jangan sering-sering memberi ulangan kepada siswanya. Alasannya kenapa? Kalau sering-sering memberi ulangan nanti yang ada malah membosankan. Peserta didik kalau diberi ulangan terus itu pasti membosankan kan ya. Jadi seorang guru itu harus bisa mengatur waktu kapan memberi ulangan, kapan materi dasar. Jadi jangan sering-sering. Kalau sering-sering malah bukan memotivasi untuk belajar, malah menjadi malas belajar gitu. Terus yang kelima yaitu mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar. Jadi cara lain agar guru memotivasi peserta didik yaitu memberi tahu kepada peserta didik tentang hasil belajarnya. Jadi selama 1 semester, 2 semester, setiap semester biasanya ya. Jadi setiap 1 semester itu seorang guru cara memotivasinya itu mengetahui atau memberitahu kepada peserta didik tentang hasil belajarnya. Nanti kalau peserta didik itu tahu kalau hasil belajarnya baik, tidak menutup kemungkinan di semester selanjutnya pasti
belajarnya meningkat agar hasil yang diperoleh di semester awal atau yang pertama tadi lebih baik, hasil motivasi hasil semester yang kedua akan lebih baik daripada semester yang awal. Itu mengetahui hasil. Jadi ya dengan cara memberitahu hasil proses pembelajaran di semester dahulu itu termasuk motivasi belajar yang diberikan oleh guru. Terus yang keenam yaitu ujian. Cara lain agar guru agar peserta didik itu termotivasi, cara guru dalam motivasinya itu dengan suatu ujian. Jadi peserta didik atau siswa yang diberikan ujian oleh guru itu menimbulkan rasa semangat dalam belajarnya karena suatu prestasi yang didapatnya. Itu ujian yang diberikan guru kepada siswa, termasuk suatu motivasi. Terus yang ketujuh yaitu hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar ini itu muncul dari diri seorang siswa. Jadi bagaimana cara guru agar seorang siswa tersebut di dalam hatinya itu ada keinginan atau hasrat dalam belajarnya. Itu benar-benarnya guru bagaimana cara agar seorang siswanya itu menimbulkan keinginan untuk proses belajar agar semangat. Terus yang terakhir yaitu tentang minat. Jadi minat ini suatu cara bagaimana seorang guru harus dapat memberi kepada siswanya agar minat untuk belajar. Contohnya kayak gitu ya, pelajaran matematika peminatan kan ada ya. Sekarang kan namanya peminatan gitu. Jadi matematika peminatan itu dari diri peserta didik itu harus ada niatan atau minat. Minat itu keinginan. Jadi keinginan untuk dalam belajarnya. Kalau peserta didik itu tidak minat dalam kajian matematika peminatan tadi, tidak menutup kemungkinan pasti dia kalau dipaksa belajar pasti malas-malasan, tidak semangat. Tapi kalau di dalam dirinya itu sudah ada minat, kayak jurusan IPA di dalam kajian matematika peminatan, itu pasti dalam proses belajarnya itu bisa enjoy dan bisa dipahami dan insya Allah bisa menghasilkan hasil yang baik. Itu minat. Jadi minat ini salah satu motivasi yang bisa diaplikasikan kepada peserta didik. Seorang guru harus bisa mengaplikasikannya atau bagaimana cara guru peserta didik kepada peserta didik itu bisa minat dalam suatu contohnya mata pelajaran matematika gitu ya. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara guru memotivasi siswa. Mungkin dari penjelasan singkat ini dari teman-teman training ada yang bisa ditanyakan atau kurang paham bisa ditanyakan ya, disilahkan bertanya mengenai tentang pengertian, jenis, prinsip dan cara guru boleh ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri saya sendiri, pada umumnya untuk kita semua ya. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata atau kata-kata yang kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum ada ini.